Sari, ini kalau kita bicara soal perceraian yang aku sering dengar juga nih lagi-lagi Mbak Sari, itu kan impact-nya ada banyak ya Mbak Sari, bisa ke istrinya atau ke suaminya, atau mungkin yang lebih rumit, mungkin setidaknya terdengar rumit buat aku ya Mbak Sari, itu impact-nya ke anaknya Mbak Sari. Sebenarnya umumnya dari kasus perceraian itu siapa sih yang paling kena imbasnya atau kena efeknya Mbak Sari? Oke. Kalau ditanya di antara apa nih, suami, istri, dan anak gitu ya. Ya. Kalau saya, semuanya pasti ada impact-nya ya. Eh, Biasanya tergantung kasus, dilihat dulu nih kasusnya perceraiannya seperti apa. Tapi seringkali anak ini korban yang eh, seringkali sekarang ini banyak banget yang berpikir ya selama orang tuanya masih baik-baik aja, maksudnya punya bagi waktu dengan anak, itu juga sudah nggak masalah gitu ya. Orang tuanya pisah, nanti anak bisa nih waktunya segini sama mama, nanti waktu weekend sama papa. Yang penting orang tuanya tetap baik-baik aja. Itu lebih baik dibandingkan satu rumah tapi ribut. Sebenarnya nggak salah juga sih punya pandangan seperti itu, gitu ya. Tapi perlu ditekankan bahwa perlu ada pemberian nilai ekstra nih ke anak, karena anak ini kan masih belajar tentang konsep-konsep, bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana relasi itu yang ideal seperti apa, gitu kan ya, bagaimana bersikap, bagaimana mengenali emosi satu persatu, ini kan masih abstrak kalau untuk anak-anaknya. Dampaknya kenapa anak-anak ini cukup besar, karena di situ dia akan kehilangan sosok-sosok yang harusnya secara intens mendampingi dia untuk mengenali itu semua di usianya dia yang awal. Oke. Bagusnya dia mengenali emosi sedih itu seperti apa, emosi marah, takut, senang itu seperti apa. Dia mungkin kehilangan banyak momen yang harusnya dia alamin untuk belajar rasa itu tuh kayak apa sih, kayak gitu tuh kayak apa sih gitu. Dan dia dengan mengalami perpisahan orang tua, dia juga jadi nggak tahu nih sebenarnya cara solving problem itu yang bagus seperti apa sih gitu. Karena dia selalu melihat antara ikut mamahnya atau ikut papahnya gitu ya, melihat dari satu pihak saja gitu. Sedangkan kalau orang tua berantem di depan anak tapi diselesaikan juga habis itu baik-baik di depan anak juga, anak jadi secara nggak sadar itu belajar bahwa oh it's okay kok buat punya perbedaan pendapat, tapi terakhirnya ya harus sudah, kalau udah selesai ya semua akan baik-baik lagi, kembali lagi. Dia akan terbiasa tertanam seperti itu kalau orang tuanya masih bareng. Tapi kalau misalkan dia ketemunya melihat percekcokan lalu pisah, nah nilai dia untuk bisa bertoleransi dengan perbedaan itu ada pengaruhnya. Gitu. Dia akan cenderung lebih kaku, itu kemungkinan bisa lebih besar. Cenderung lebih kaku, cenderung untuk bertoleransi dia juga lebih sulit gitu ya, karena dia melihat bahwa nggak semua hal bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu. Jadi